Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitul Jannah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Bapak Ibu rahimakumullah di suasana, karena ini baru kita rayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79. Mudah-mudahan negeri kita sebagaimana cita-cita para pendirinya menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita sebagai warganya juga bersyukur malam hari ini kita diberi berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dua ayat, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menantang manusia, menantang kita semua. Apa ada Ustaz ayat-ayat tantangan? Yang paling awal itu tantangan Allah di surat Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah. Setelah ayat, mungkin sebagian Bapak dan Ibu hafal, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi amdadan wa antum ta'lamun. Setelah itu Allah nantang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, dan jika kalian masih dalam keraguan, wa in kuntum fi raibin mimma, atas apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bi suratin min mislih. Maka buatlah satu surat saja semisalnya. Satu surat saja semisalnya. Itu kan ayat tantangan Bapak Ibu. Bisa apa tidak? Musalamah bikin surat, Pak. Ya, di Al-Qur'an ada surat Al-Fil, dia bikin surat tandingan. Tapi sudah tata bahasanya kacau, nggak ada maknanya gitu. Nah, di dua ayat Allah juga nantang kita semua, Bapak Ibu, urusan nikmat. Yang pertama di surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan kami berikan kepada kalian apa-apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya apa, Pak Ibu? Dan jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, bisa atau tidak? Tidak bisa.
Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sudah lagi zalim, dia kufur lagi. Sudah zalim, kufur lagi. Itu di ayat 34 surat Ibrahim. Ayat yang senada ada di surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Ya. Bedanya ujungnya ini. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah menantang kita semua itu untuk menghitung nikmatnya. Bapak Ibu kalau dapat kebaikan, dikasih sesuatu yang menyenangkan, kewajibannya apa? Kepada yang memberikan kesenangan itu. Hah? Sebentar. Kita pakai kaidah yang ada di surat An-Nisa. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kaidahnya itu nggih Bapak Ibu. Jika kalian diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan ya kalimatnya. Ayatnya bunyinya begini. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Ahsana artinya apa? Lebih baik. Jika kamu diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik atau minimal sama. Yang paling mudah kan ketika dikasih salam. Assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Kalau mau lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau jenengan di WA, di sana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya nyinggat waalaikumsalam. Berarti tidak memenuhi kaidah ini. Iya. Jadi ketika kita diberi penghormatan, kewajibannya apa, Bapak Ibu? Membalas. Kalau tidak sama, lebih baik. Tapi di Al-Quran ternyata perintahnya sama dulu apa lebih baik dulu? Lebih baik dulu. Iya. Allah dalam urusan nikmat itu, iya Allah nggak butuh dibalas. Gitu. Cuma perintah ngitung saja gitu loh Pak. Cuma perintah ngitung. Gitu. Kalau suruh ngitung rambut di tubuh kita bisa nggak? Ya, Abu Nawas gitu. Abu Nawas itu dipanggil sultannya suruh ngitung bintang di langit. Beliau kan terkenal orang yang cerdas, tapi jenaka. Cara jawabnya juga cerdas. Kalau Bapak Ibu caranya gimana? Suruh ngitung bintang di langit. Kebetulan ada kucing lewat. Ada kucing lewat. Kucingnya debekan. Wahai Paduka, jumlah bintang di langit itu sama dengan jumlah bulu kucing ini. Berapa Abu Nawas? Ya itu sendiri. Bapak Ibu bisa ngitung jumlah rambut di tubuh kita. Nanti kalau Bapak Ibu belajar tentang fikih wudu, kita tahu kenikmatan dari setiap ujung rambut kita. Karena ternyata ketika kita bahas tentang rukun wudu itu kan dicantumkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 6 gitu. Ayat 6. Jadi rukun wudu itu ada 6. 1 Bapak Ibu, niat ketika membasuh wajah. 2 membasuh wajah. 3 membasuh tangan sampai siku. 4 mengusap sebagian kepala. 5 membasuh kaki sampai mata kaki. Yang ke-6 tertib. Dalam pembahasan mengusap kepala Bapak Ibu, mengusap kepala itu disyarati minimal apa coba? Mengusap kepala itu. Ada yang tahu tidak? Sehelai rambut. Sehelai rambut. Jadi kalau misalnya dikasih air tul gini Pak, tul gitu, itu sudah mengusap sebagian kepala. Sebagian itu berarti sebagian kecil apa sebagian besar? Tergantung. Bisa sebagian kecil, bisa sebagian besar. Bapak rahimakumullah, hanya disuruh untuk menghitung saja. Hanya disuruh untuk menghitung. Itu saja sudah tidak bisa, apalagi membalas. Maka kita bersyukur Bapak rahimakumullah, mudah-mudahan di malam hari ini
kita tidak masuk dalam sabda Rasulullah. Tidak masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ni'matani mahbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu oleh dua nikmat itu. Berarti kalau Rasulullah ngendika kebanyakan, yang tidak tertipu sedikit apa banyak, Bapak? Ya kan? Nah, Bapak, kita pengen jadi yang kebanyakan apa jadi yang sedikit? Ya, gitu pertanyaannya, nggih. Ya. Jadi Rasulullah ngendika, ni'matani mahbunun katsirum. Ni'matani mahbunun fihi ma katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia, kebanyakan manusia tertipu di dua nikmat itu. Berarti kalau kita tidak mau tertipu, kita menjadi golongan yang sedikit. Golongan yang sedikit. Dua nikmat itu apa, Bapak Ibu? Yang pertama adalah as-sihah, kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, waktu luang. Imam Ibnul Jauzi mengomentari hadis ini, Bapak Ibu. Terkadang manusia berada dalam kondisi sehat, namun ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan urusan dunianya. Betul? Kadang manusia dikasih sehat, tapi tidak dikasih waktu luang. Ya kan? Kenapa? Ya Pak Andi sibuk ngurusi bengkel gitu ya. Ordernya banyak. Jadi sehat, tapi ngurusi pekerjaan. Ya. Tidak punya waktu luang. Dan terkadang pula seseorang itu punya waktu luang, tapi dia tidak dalam kondisi sehat. Nggih, Bapak Ibu. Kanak mboten punya waktu luang tapi tidak sehat. Kanak mboten. Nggih, sebentar kita berhenti dengan temanya mensyukuri nikmat iman gitu. Jadi ini ada penggugur-penggugur dosa, Bapak Ibu. Penggugur dosa itu ada dua. Penggugur dosa yang aktif dan penggugur dosa yang pasif. Bapak Ibu suka yang mana? Yang aktif apa yang pasif? Semua. Penghasilan, Bapak Ibu suka yang aktif apa yang pasif? Suka yang datang bolet gitu, apa yang datang sendiri? Nah, mesti senangnya pasif income ya. Duduk diem di rumah, duit datang gitu ya. Kira-kira begitu ya, Pak. Orang sing datang kentawilan gitu, kepala dibikin kaki, kaki dibikin kepala gitu nggih, rekasa. Perkiraan sekian ternyata tidak dapat gitu kan. Kalau penghasilan sebagai manusia memilih yang pasif daripada yang aktif. Tapi kalau urusan penghapusan dosa ini hubungannya dengan kesehatan, Bapak Ibu. Penghapusan dosa itu kalau yang aktif apa contohnya? Sholat ke sholat berikutnya, nggih. Umroh ke umroh berikutnya, kan gitu. Sholat ke sholat berikutnya kan menghapus dosa, Bapak Ibu. Tapi kan kita harus sholat kan? Berarti dia penghapus dosa yang aktif. Apa penghapus dosa yang pasif? Yang kita diam, dosa kita berguguran. Kenapa? Sakit. Jenengan suka digugurkan dosanya tapi pasif. Jadi kalau kita punya ilmunya, ya angger mangsane meriang ya diterima meriang. Kita husnudon kepada Allah, maka mungkin kita kebanyakan dosa sehingga perlu digugurkan secara pasif gitu maksudnya. Wis kakean dadi yang aktif ora cukup dadi digawe meriang gitu kan husnudon kepada Allah nggih. Santai saja. Nah, Bapak Ibu, ternyata Imam Ibnu Jauzi itu berkomentar tentang hadis ini. Orang kadang dikasih sehat, tidak dikasih waktu luang. Kadang dikasih waktu luang, tidak dikasih waktu sehat. Tidak dikasih sehat. Apabila terkumpul pada manusia waktu luang dan nikmat sehat, tadi as-sihah wal faragh, sungguh akan datang rasa malas dalam melakukan amalan ketaatan. Leres mboten? Apabila terkumpul pada manusia dua nikmat itu, yang pertama sehat, yang kedua waktu luang, yang datang apa? Malas. Iya kata-kata ulama. Nah, yang kayak gitu, Bapak Ibu, berarti manusia yang tertipu. Berarti supaya tidak tertipu bagaimana? Prinsip kita, nggih, fa idza faraghta fangsab. Fa'idza faraghta fangsub. Jika kamu punya waktu luang, selesai dari satu pekerjaan, fangsub,
Allah pakai kata fa di situ. Kata fa itu Bapak Ibu terjemahnya adalah sesuatu yang dilakukan langsung tanpa jeda. Seperti kalimat kun fayakun. Kun jadilah, maka jadilah. Langsung jadi. Tidak ada prosesnya, langsung jadi. Maka kalimat fa'idha faro'ta fangsob, kita diperintah ketika ada waktu luang, ketika kita selesai dari satu amal, langsung melakukan amalan yang lain. Bukankah waktu kita yang kita lalui sesungguhnya hanya untuk menunggu waktu sholat saja kan? Tadi selesai sholat maghrib, nunggu waktu sholat isya. Sholat isya nanti kita nunggu waktu sholat subuh. Terus seperti itu. Sampai nanti jatah umur kita, jatah rezeki kita sudah pas sebagaimana yang ditulis di Lauhil Mahfud, maka kematian akan datang menjemput kita. Tadinya kita sholat di belakang imam, kemudian disolati di depan imam, ya. Tapi di Masjidil Haram ternyata sholat jenazahnya di belakang, Pak. Enggak di depan, ya, enggak kelihatan. Bapak Ibu rahimakumullah, di surat Al-Maidah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah oleh kalian diri-diri kalian. 'Alaikum anfusakum. Surat Al-Maidah ayat 105. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan merugikan kalian. Yadurru, dhurru, tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang sesat jika kalian sudah mendapatkan petunjuk. Berarti maknanya gimana Bapak Ibu? Orang yang sudah mendapatkan petunjuk itu tidak akan diganggu, tidak akan bisa diganggu, tidak akan bisa dirusak oleh orang-orang yang sesat. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah kalian semuanya akan kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah nanti akan memberikan berita, mengabarkan kepada kalian tentang apa-apa yang kalian lakukan. Bapak Ibu rahimakumullah, saya dulu pernah tanya kepada panjenengannya. Ini bedanya kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu kan sudah dijamin masuk surga, nggih. Dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya. Tapi tetap beribadah apa enggak? Tetap, bahkan sampai kakinya bengkak. Kalau kita dapat jaminan yang sama, kira-kira masih mau ibadah enggak? Sama, misalnya begini. Ini kan lagi masa ospek ya di Unsud itu. Kalau ada mahasiswa daftar Unsud, terus rektornya bilang, Pak Rektornya bilang, Mas atau Mbak, jenengan itu pasti lulus cum laude, dijamin lulus cum laude. Kira-kira besoknya si mahasiswa kuliah lagi nggak? Ya. Jadi kalau seorang hamba dijamin masuk surga, ini jamaah Masjid Baitul Jannah, udah namanya Baitul Jannah lagi. Pokoknya seluruh jamaah Masjid Baitul Jannah masuk surga pasti. Kayaknya nanti sholat isya masjidnya kosong ya. Ngapain sholat? Udah dijamin masuk surga gitu ya pikiran kita. Nah ayat ini bercerita Bapak Ibu rahimakumullah tentang manusia-manusia ya. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membahayakan kalian orang-orang yang sesat jika kalian sudah mendapatkan petunjuk. Nah, dikhawatirkan dari cara memahami ayat ini yang keliru Bapak Ibu. Kemudian orang-orang ini tidak lagi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang dikhawatirkan. Gitu, okay? Jadi kemudian satu ketika ada sahabat yang bertanya tentang ayat ini. Kemudian diceritakan bahwa ternyata sahabat yang ditanya itu memang betul-betul bertanya kepada Rasulullah tentang kata-kata alaikum anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Karena ayat ini kalau dipahami keliru Bapak Ibu, nanti jadi kita tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ngapain? Wong saya tidak akan dibahayakan kan gitu. Jadi kalau melihat yang jelek ya dibiarin aja. Tidak seperti itu maksudnya.
Karena di dalam hadis disebutkan haddatsana Abu Umayyah Asy-Sya'bani qala sa'altu Aba Sa'labah Al-Khushainiyah faqultu ya Aba Sa'labah kaifa taqulu fi hadhil ayah. Ini hadisnya dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani. Sebelumnya ada sanad juga nih, tapi panjang tidak saya bacakan. Dia bertanya kepada Abu Sa'labah Al-Khushani, wahai Abu Sa'labah, kaifa taqulu fi hadhil ayat? Apa yang hendak engkau katakan tentang ayat ini? Alaikum anfusakum. Kemudian beliau menjawab, qala amma wallahi laqad sa'alta anha khabiran sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sarannya ya, kamu bertanya kepada orang yang tepat kayak gitu. Karena saya pernah menanyakan ayat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, bal i'tamiru bil ma'ruf. Maka kamu tetaplah i'tamiru bil ma'ruf. Apa Bapak Ibu? Menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa tanahau 'anil munkar. Dan mencegah dari yang mungkar. Hatta idza ra'aita suhan muta'an. Sampai kamu itu melihat ada kekikiran yang ditaati. Suhan muta'an. Okay. Kemudian wahawan muttaba'an. Hawa nafsu yang dituruti, wa dunya mu'saratan, dan dunia yang diutamakan. Satu, Bapak Ibu, kikir yang ditaati. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, dunia yang diutamakan. Satu lagi, wa i'jaba kulladhi ra'yi bi ra'yi. Orang itu bangga dengan pendapatnya sendiri. Hari ini begitu apa tidak, Bapak Ibu? Satu, kikir yang ditaati. Saya kemarin baca di Facebook, menarik. Punya uang enggak kamu? Yuk jalan-jalan. Maksudnya diajak makan gitu, suruh traktir. Nah, saya nggak punya duit. Setiap kali ditanya nggak punya duit. Tapi begitu dengar ada tanah dijual, langsung tanya harganya berapa. Oke? Aneh nggak Bapak Ibu? Jere orang duit. Sampai begitu dengar itu tanah itu mau dijual, harganya berapa? Berarti jadi duit apa orang? Ya, duit, tapi kikir yang ditaati. Kemudian hawa nafsu yang dituruti. Nah, jelas nih, karena masya Allah ngeri sekali ketika kita melihat bagaimana kalau orang berkeinginan sesuatu, dia pokoknya cara apapun dilakukan supaya keinginannya tercapai. Kemudian wadunya mu'saratan, dunia yang diutamakan. Kemudian wa ijaba kulladzi ra'yi bi ra'yi, orang bangga dengan pendapatnya sendiri. Maka apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Fa'alaika ya'ni bi nafsika. Maka kamu jaga dirimu sendiri. Kamu jaga dirimu sendiri. Satu. Yang kedua, wada'amkal awam, dan kamu jauhi orang-orang awam. Fa inna mi waraikum ayyamas sabri as-sabru. Karena nanti di belakang kalian ada hari-hari di mana untuk menghadapi hari itu diperlukan kesabaran di atas kesabaran. Kesabaran di atas kesabaran. Mislu qabdi 'alal jamri. Yang hari itu orang yang bisa bertahan Bapak Ibu seperti orang yang memegang bara api. Lil amili fihim, mudah-mudahan ini nggih, lil amili fihim mislu ajri khamsina rajulan ya'malun. Orang-orang yang beramal soleh di hari-hari itu seperti pahalanya 50 kali pahala orang yang melakukannya. Kemudian para sahabat bertanya, qala ya Rasulullah ajru khamsina minhum, apakah 50 kali pahala mereka? Rasulullah menjawab, ajru khamsina minkum. Tadi sahabat bertanya gimana Pak? Ajru khamsina minhum. Jawaban Rasulullah, ajru khamsina minkum. Jadi orang-orang yang bisa beramal istiqomah pada saat seperti itu nanti pahalanya berapa Bapak Ibu? 50 kali pahala para sahabat.
Pertanyaannya Bapak Ibu, pertanyaannya, kok bisa sampai dapat kemuliaan seperti itu? Kenapa? Dalam kisah yang lain itu disebutkan begini. Rasulullah ngendika, au kama qala, apa yang menghalangi kalian untuk beriman sementara aku ada di antara kalian? Tapi kira-kira kalau kita berada bareng dengan Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah, jadi orang yang beriman apa enggak ya Bapak Ibu? Nah ini yang perlu kita sadari. Ya, karena ada orang yang membayangkan enak ya hidup sezaman dengan Rasulullah, lihat wahyu turun gitu nih. Bapak Ibu yang sudah pernah ke tanah suci kan bayangin ya, ketika pas di dekat makam Rasul, di situ kan sering ayat turun kan, di rumah Rasul itu kan. Ya. Ketika jenengan ke Ka'bah, di situ juga ayat turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam dinan, kan gitu. Ya. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman sahabat, ya akan dengan mudah orang itu beriman. Akan dengan mudah. Coba, ketika perang Ahzab, perang Khandaq, itu kan strategi yang disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Beliau itu orang Persia, jadi beliau memberikan ide kepada Rasulullah menghadapi musuh dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh orang Arab. Apa itu? Gali parit. Jadi kalau belakangnya Madinah itu kan dinding, seperti saya nih ya, belakangnya dinding, tapi depannya kan tanah kosong, jadi bisa diserang dari depan. Maka yang dari depan itu digali parit sepanjang kota Madinah. Paritnya, Bapak Ibu rahimahumullah, ukurannya seberapa? Yang lebarnya itu kuda terbaik itu tidak bisa melompat. Jadi kuda terbaik nggak nih ancang-ancang gitu ya, melompat tetap kejegur. Kira-kira berapa meter lebarnya? Dalamnya kalau ada orang nyemplung atau kuda nyemplung dia nggak bisa naik dalamnya. Ya kira-kira mungkin selebar apa tembok besar di Cina itu ya Pak, segitu ya, bisa dilewati truk gitu kan ya, tembok besar di Cina itu ya. Oke. Bapak Ibu jangan bayangkan tanahnya kayak tanah sini, dikeduk amoh mboten, tanah sini. Di sana itu Pak batu Pak, betul-betul batu. Jadi kita cari tanah merah ini susah banget. Gitu. Paling-paling kalau ada pohon, batu. Yang namanya Mekah itu jen batu, Madinah batu. Semuanya kerja keras, Rasulullah, sahabat sampai pada kelaparan. Sehingga salah satu sahabat itu punya ide, kayaknya kalau Rasulullah melasi temen ya, perutnya udah kembang kempis gitu kan. Dia pulang. Tanya istrinya, Dek, kamu punya makanan apa? Ini ada sedikit tepung bang, sedikit tepung, ya udah dimasak. Terus dia nyembelih anak kambing, ceritanya gitu Pak. Sudah masak, kemudian dia balik menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ada sedikit makanan. Jika berkenan, monggo Rasulullah dengan beberapa sahabat saja datang ke rumah, dahar gitu ya. Jadi yang diinginkan Rasulullah dengan beberapa sahabat. Ternyata Bapak Ibu, Rasulullah mengajak seluruh sahabat untuk datang ke rumah orang yang bikin masakan dan nyembelih kambing kecil ini. Kira-kira kalau jenengan jadi sahabat yang undang, gemeteran apa enggak? Iyalah. Wong kita barang gawe sudah disetting undangan tamu 2000, yang datang 4000, gemeteran enggak? Yang alamat izin kan gitu ya, kan gitu. Itu kan kita sudah siap sedia. Bapak Ibu, kemudian sahabat ini pulang ngabari istrinya, Dek, Rasulullah tidak hanya ngundang beberapa sahabat, tapi seluruh sahabat diundang ke sini. Waduh, dasar kamu gitu, paitun-paitunan gitu gitu. Tapi yang mereka husnudon, Rasulullah tidak akan mempermalukan mereka gitu. Tapi sebelumnya Rasulullah pesan sama sahabat ini, namanya Jabir bin Abdullah. Wahai Jabir, jangan turunkan tempat panci masakmu ya, jangan turunkan sampai aku datang. Kira-kira gitu. Nah, begitu datang, benar belum diturunkan, didoakan oleh Nabi. Tahu berapa orang yang makan dari satu panci itu?
1.000 orang. Kalau kita berada pada masa seperti itu, kira-kira beriman nggak kepada Rasulullah? Lihat keajaiban itu, kira-kira beriman nggak Pak? Nggak ada air, Rasulullah tiba-tiba keluar air dari jari-jarinya sini, bisa wudhu untuk 70 orang sahabat. Coba beriman nggak kira-kira? Iya, yang beriman. yang beriman. Karena ada orang yang dia saudara dekat Rasul, pamannya Rasul, tapi tidak beriman. Nggih, sinten? Hah? Coba Bapak-bapak, Rasulullah itu punya paman 10. Pinten? 10. Yang 6 itu meninggal sebelum diangkat jadi Rasul. Yang 6. Yang 4 yang masih hidup itu nanti yang 2 kafir, yang 2 beriman. Sing kafir jenengan bisa jawab kayaknya. Sinten? Abu Thalib tadi. Abu Thalib. Terus Abu Jahal. Abu Jahal bukan paman Nabi. Abu Lahab, betul. Abu Lahab tokoh dalam surat Al-Lahab. Bapak-bapak, kalau jenengan belajar tafsir surat Al-Lahab nanti akan lebih mengen lagi. Karena derajat kedekatan Abu Thalib, paman Rasul, dengan Abu Lahab secara famili itu lebih dekat Abu Lahab. Abu Lahab itu paman yang seayah dan seibu. Seayah dan seibu. Tapi dia orangnya masih hidup, diturunkan satu surat yang memvonis dia masuk neraka. Itu yang masuk neraka di surat Al-Lahab yang disebutin siapa saja? Abu Lahabnya, terus istrinya, terus ragu-ragu. Anak-anaknya Pak. Jadi suami, istri, dan anak-anaknya mlebu neraka kabeh. Wong esi urip. Bisane ora tobat Ustaz. Ya, sudah ketetapan Allah. Sementara di sisi lain, Bapak Ibu, di sisi lainnya, Sayyidina Umar itu apanya Kanjeng Nabi? Hah? Enggak, sebelum mukmin itu apanya Nabi? Enggak ada. Sahabat ya bukan, musuh. Bong hari itu beliau mencari Rasulullah dengan niat apa? Membunuh kan? Umar, kamu mau kemana? Aku tidak membunuh Muhammad, si pengacau kan gitu. Rambungi baik, marakna kita berpecah belah, mencela Tuhan kita kan gitu. Ternyata dikasih tahu, kamu ngurusin Muhammad, adikmu udah jadi pengikutnya Muhammad kan gitu. Singkat cerita kan ke rumah adiknya nggih. Ke rumah adiknya, dia marah-marah kepada adiknya nggih. Setelah itu dibacakan surat Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bapak Ibu, orang yang paham bahasa Arab ketika mendengar bacaan Quran itu langsung paham. Ini bukan syair, langsung paham. Tata bahasanya itu tinggi sekali. Balaghahnya luar biasa. Okay. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepada engkau wahai Muhammad litashqa, supaya kamu menjadi susah. Artinya apa Bapak? Quran itu diturunkan tidak untuk membuat susah. Berarti membuat lawannya susah? Gembira, bahagia, kan gitu. Seketika mendengar ayat itu Bapak Ibu, langsung Umar kemudian datang ke rumah sahabat Al-Arqam, sing nang jero gegeran gitu kan. Sing nang jero kan gegeran. Wahai Nabi, Umar datang. Gimana ini? Ya sudah, biar saya hadap, saya paling depan. Ternyata kedatangan beliau adalah untuk menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam. Lihat ujungnya Bapak Ibu. Waktu saya masih 4 menit gitu. Kita langsung ke ujung kehidupan dari dua orang ini. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita cerita tentang Abu Lahab secara detail. Ujung kehidupan dari Abu Lahab dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gimana Bapak-bapak? Mau yang Sayyidina Umar dulu apa Abu Lahab dulu?
Abu Lahab itu matinya 10 hari setelah perang Badar, dia kena penyakit. Kena penyakit yang penyakitnya menimbulkan bau. Sampai anaknya saja nggak mau ngerumat. Anaknya jelek. Okay. Meninggal itu bapak-bapak, ibu-ibu, 3 hari dibiarin, tidak dikubur. Karena apa? Saking baunya. Kebayang nggak kalau kita mengalami hal yang sama? Nguburnya gimana caranya? Boro-boro taksiyah gitu. Dihinakan betul oleh Allah, bahkan pada saat kematiannya. Bapak itu tahu cara nguburnya? Hah? Merek kan orang bisa. Merek, mengkafani gitu kan nggak bisa gitu. Terus gimana caranya? Jadi kira-kira jenazahnya di sini gitu ya Pak. Jenazahnya di sini, di rumahnya. Bikinkan lubang di sini Pak. Jauh. Dibikinkan lubang di sini. Terus cara masukkan ke lubang itu gimana? Hah? Orang kan nggak mau dekat, nggak mau mendekati, bau banget sih. Pakai kayu Pak. Pakai kayu panjang dari jauh. Di bahasa sini apa? Disurung ya dari jauh, disurung. Hina sekali. Begitu sampai di sini, kalau dengan jadi orang-orang Quraisy mau nguruk nggak? Mau ngurugi pakai sekop nggak? Nggak mau. Terus gimana caranya? Tadi dari jauh lempari pakai batu Pak. Dilempari pakai batu. Sudah didorong ke kuburan, sampai di kuburan. Cara nguburnya juga dilempari pakai batu. Hina sekali Pak. Hina sekali kematian Abu Lahab itu. Okay. Sayyidina Umar, coba Bapak Ibu. Insyaallah nggih, beliau kan ditusuk ketika sholat subuh, ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Hari yang ketiga beliau meninggal. Dimakamkan di mana? Kalau Bapak Ibu ziarah makam Rasulullah, pasti ziarah makamnya Sayyidina Umar kan? Karena berdampingan dengan makam Rasulullah. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Itulah Bapak. Maka kita bersyukur atas kenikmatan iman yang kita terima hari ini, yang mudah-mudahan nanti bisa kita bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak bisa begitu saja hadir, perlu perjuangan. Dulu sudah saya sampaikan. Ada doanya, satu dari Quran, satu dari hadis. Yang pertama doanya itu ada di surat Ali Imran ayat yang ke-8. Kayaknya sudah hafal ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri kami petunjuk. Dalam surat Ali Imran ayat 8. Yang kedua, saya yakin juga Bapak Ibu sudah hafal doa yang ditanyakan oleh Ibunda Ummu Salamah kepada Rasulullah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Aku lupa dihadza wastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan bermanfaat yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.